Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian terus semangat belajarnya dan mengerjakan tugas atau amanah dari gurunya dengan disiplin. Oke, kita sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kalian belajar, terus sebelum melakukan aktivitas, ada baiknya kita selalu berdoa agar apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan juga berguna nantinya ya, insyaallah. Yuk berdoa sesuai dengan keinginan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya anak-anak ibu, di sini ibu mau mau kasih tahu dulu ya beberapa hal terkait ya kita waktu itu mengadakan mau mengadakan latihan ya, tapi ternyata masih belum sempurna upgrade-an dari LMS-nya. Ada misinfo juga ya antara info orang yang IT satu dengan yang lain. Jadi kita pending dulu, berarti itu absen untuk minggu depan kita pending dulu ya. Dan juga untuk sumber referensi yaitu berupa LKS-nya ditunggu aja. Semoga ada kabar baik dari pihak koperasi karena untuk guru-guru yang membutuhkan untuk anak-anaknya untuk sebagai pegangan ya agar seragam gitu ya. Sedang dihubungi ya pihak penerbitnya ya. Jadi semoga datang dan kalian bisa beli ke sekolah dengan mematuhi protokol kesehatan tentunya. Oke, dan untuk anak-anak ibu yang masih di bawah nilainya di bawah standar KKM, di rapornya terus semangat ngerjainnya. Dan semoga untuk kedepannya nanti di semester 2 tidak lalai lagi dalam mengerjakan tugas. Baik, kita mulai aja pembelajaran kita di pertemuan kedua. Yaitu ibu mau membahas tentang barisan aritmatika. Nah, ini udah lebih spesifik. Kalau yang sebelumnya kan pola barisan, yang barisannya itu ya bisa banyak ya. Salah satunya mungkin aritmatika juga ada di situ, cuman kan lebih umum dulu ya. Nah, baru yang ini udah khususon ya. Yang jenisnya adalah aritmatika. Dan barisan ini juga telah kamu pelajari juga ya konsepnya ya. Rumusnya gimana itu di kelas 2 kalau nggak salah ya di SMP. Oke. Jadi semoga masih ada yang ingat-ingat sedikit. Banyak juga boleh kok, lebih baik. Baiklah. Ya, Ibu akan mulai. Jadi di sini submateri yang kedua barisan aritmatika. Ada yang bilang aritmatika, ada yang bilang aritmatika ya. Ibu sudah terbiasa dengan aritmatika sih, tapi di buku aritmatika ya udahlah ikut aja lah di buku ya. Oke. Nah, barisan aritmatika ini memiliki rumus. Ya pasti kalian ada beberapa yang sudah tahu ya rumusnya ya. Dan kalau kalian mau belajar gimana caranya, maksudnya kenapa sih bisa terlahir seperti itu rumusnya, itu sebenarnya dari konsep juga sih. Dan konsepnya juga sebenarnya dari barisan juga, cuma dijelasinnya dengan gambar seperti itu. Nah, kamu bisa baca-baca dari salah satu referensinya adalah kalau mau yang gratis dari ibu pemerintah ya, yang pernah ibu share di awal-awal pelajaran ya. Silahkan dibuka lagi. Kalau misalnya belum terdownload ya kalian bisa cari di Google, ada kok ya. Revisi buku matematika wajib kelas 11
yang pegangan siswa ya, karena ada 2 dia, ada pegangan siswa, ada pegangan guru. Nah, di sini rumus barisan kita belajar barisan aja, nggak sama deret ya, alhamdulillah ya. Barisan ini UN. Nah, UN ini artinya suku ke N. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B ya. Nah, UN-nya ini itu bentar. Aduh. UN-nya ini adalah suku ke N. Ya kalau misalnya U10 berarti suku ke 10 gitu aja. U15 berarti suku ke 15, U100 berarti suku ke 100 ya. Nah, A-nya ini disebut suku pertama. Jadi suku pertama itu kan berarti A1. A1 sama dengan A1, sorry. U1 sama dengan A gitu ya. Terus N-nya ya, N-nya ini kita lihat lagi kalau misalnya N suku ke 10 berarti N-nya 10, suku ke 100 N-nya 100 gitu aja ya. Nah, terus B-nya ini adalah beda. Nah, inilah yang ngebedain antara aritmatika dan nanti yang kedua jenisnya geometri. Geometri itu menggunakan rasio, kalau aritmatika menggunakan beda ya. Gimana cari beda? Beda ini dicari dengan rumus. Sebenarnya ada rumus, tapi kamu kalau misalnya itu nggak usah diinget-inget banget lah rumus ini ya. Kayak gini aja kalau ibu dulu ya belajar. UN kurang 1 kurang UN. Dia gini sih sebenarnya rumusnya. Jadi ini ya. Ini kan rumusnya. Nah, tapi ini sebenarnya gini aja meaningnya. Suku setelah dikurang sebelum. Maksudnya apa? Misalnya gini. Ibu punya barisan. Misalnya 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Nah, misalnya kamu mau cari beda dulu nih ya, beda. Berarti kalau A itu berarti suku pertamanya 2 ya. Kalau beda berarti suku setelah dikurang sebelum. Nah, kamu ambil selain suku pertama. Jadi suku pertama tuh haram ya hukumnya ya. Karena nanti sebelumnya nggak ada. Ini kan nggak ada di sebelah 2, nggak ada ya. Di sebelah kirinya 2 nggak ada. Nah, kalau kamu ambil misalnya suku kedua boleh. Kalau suku kedua misalnya 5. Ini setelahnya dikurang sebelumnya apa? 2, berarti 5 kurang 2, 3, oh berarti bedanya itu 3 ya. Terus aku mau ambil suku keempat misalnya, boleh silahkan, 11 kurang 8, nah jadi jangan kedua ya, jangan ke suku pertama ya, tapi suku sebelumnya, 11 kurang 8, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya aritmatika itu beda itu dia pasti akan konstan ya, akan terus sama bedanya. Dan bedanya itu juga ada terbagi menjadi 2. Beda yang lebih dari 0. Kalau B ini kan berarti kan B-nya sama dengan 3. Ini kan lebih dari 0 nih. Nah, ada juga yang B-nya kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti yang minus misalnya. Minus. Yang minus ya misalnya dia mundur aja. Misalnya 10, 8, ya, 6, dan seterusnya. Nah, berarti ini nanti 8 kurang 10. Nah, jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa yang besar kurang yang kecil selalu. Ya, jadi kamu lihat 10 kurang 8. Nah, 8 kurang 10 itu min 2 gitu. Nah, min 2 itu kan yang kurang dari 0. Nah, makanya dia akan cenderung turun. Barisannya akan cenderung mempunyai nilai yang lebih kecil. Nah, kalau yang B lebih dari 0, dia akan naik. Semakin tinggi angkanya. Begitu. Itu ya bedanya ya. Oke, dah paham ya untuk mencari beda. Jadi setelah dikurang sebelum, kecuali yang suku pertama ya. Oke, sekarang dari sini kita
akan coba bahas ragam soal ya. Ragam soalnya yang gimana sih nanti pasti ada perbedaan ya yang lebih ini lagi ya daripada yang di SMP gitu. Tapi ini awal-awal masih mudah lah ya. Ya, contoh yang pertama, suku ke 40 dari barisan 7, 5, 3, 1 sampai seterusnya adalah. Nah, oke. Di sini kita akan mencari suku ke-40. Gak mungkin dong kamu akan terus ngitung 7, 5, 3, 1, terus terusnya mau sampai hitung mau sampai 40 gitu ya. Ya, itu akan memakan waktu yang sangat panjang ya. Nah, jadi kita menggunakan rumus barisan, only one ya. Nah, di sini rumus UN itu terdiri dari 3 komponen. Ada A, N, sama B ya. A, N, sama B. Nah, kalau mencari suku ke-40 berarti N-nya kita udah dapet ya. N-nya berarti mau nulis dulu. Boleh. Oh, N-nya ini dapet nih 40. Karena kan ditanya suku ke-40. Terus A-nya. A-nya itu berarti suku pertama. Oh, ada juga suku pertama. 7. Terus bedanya itu ingat tadi suku setelah kurang sebelum. Jangan 7 kurang 5, tapi 5 kurang 7 atau 3 kurang 5 atau 1 kurang 3 nggak apa-apa ya. Ibu ambil yang 5 kurang 7, berarti bedanya min 2. Oke? Nah, kita udah punya ketiga komponen ini. Tinggal kita input ke rumusnya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Berarti U40 ya. A-nya 7 tambah N-nya 40 kurang 1 kali B-nya min 2. Nah, di sini kan perkalian. Perkalian itu kan ada 3 ya. Ada menggunakan kurung, cross, sama titik. Nah, di sini lebih cocoknya pakai kurung ya, karena ada minus. Nanti kalau orang ngebaca kalau nggak pakai kurung nanti dibilangnya dikurang 2 ya, bukan dikali min 2. Nah, yaudah kita hitung. 7 ditambah 39 kali min 2 ini juga kita kurungin ya. Nanti kalau nggak dikurung bacanya 39 kurang 2. Ya udah, plus kali min plus 39 kali min 2 hasilnya berapa? 78 min 78. Jadi hasilnya 7 kurang 78 hasilnya min 71. Oke, jadi U40 itu nilainya adalah min 71 ya. Nah, sekarang contoh nomor 2, yang kedua. Rumus suku ke N. Rumus suku ke N dari barisan 5 min 2 min 9 min 16 seterusnya adalah. Oke. Nah, di sini kita mau ngebentuk rumusnya ya. Beda dengan nomor 1. Kalau nomor 1 kita menggunakan rumusnya. Nah, dan yang dicari adalah suku ke. Nah, sekarang kita nggak mencari suku ke, tapi rumusnya untuk barisan ini tuh apa sih? Ya.
Nah, kalau rumus berarti kan tadi Ibu bilang rumus di UN itu barisan aritmatika tadi ada 3 komponen A, N, sama B. Nah, kalau mencari rumus suku ke N, berarti N-nya jangan kamu otak-atik, jangan kamu substitusi apapun. Jadi yang kamu substitusi hanya A dan B, oke? A dan B aja. Nah, jadi di sini kita cari A sama B-nya. A-nya itu berapa? Suku pertama, 5. B-nya itu berarti kita cari setelah kurang sebelum. Aku mau pilih yang kedua aja, suku kedua. Berarti dikurang sebelumnya 5 min 2 kurang ya, min 2 kurang 5. Ini masih banyak ya yang keliru ya. Jadi hasilnya berapa? Min 7 ya. Ada hutang lagi, tambah banyak hutangnya ya. Atau kamu mencari dari suku ketiga, boleh. Min 9 kurang min 2. Nah, min ketemu jadi plus. Jadi min 9 tambah 2. Min 7 juga ya. Oke. Nah, udah A sama B aja. Sekarang kita bentuk rumusnya jadi UN A tambah N kurang 1 kali B. Nah, A-nya udah tahu ya. A-nya 5 tambah N kurang 1 kali min 7. Pakai kurung ya. Ada min. Nah, di sini kita kalikan pelangi ya. Min 7 kali N, min 7 kali min 1. Di sini karena dia plus, jadi aman ya. Kalau dia di sini minus nih nggak aman nih. Karena minusnya harus dikali dulu sama N, berarti min N nanti baru dikali min 7. Min kali min 1 berarti plus 1 baru dikali min 7. Seperti itu. Tapi kalau plus sudah langsung aja lihat kurungnya aja di dalamnya ya. Jadi hasilnya 5 ya, karena perkalian lebih kuat ya. Ini berarti tetap nih 5 min 7 kali 2. Ya udah min Ibu langsung ya, min 7 N. Terus min 7 kali min 1 plus 7 ya. Jadi rumus UN-nya adalah min 7 N 7 tambah 5 plus 12. Atau nulisnya 12 kurang 7 N juga nggak apa-apa. Dah jadi deh rumusnya. Aku mau biar yakin 100% gitu ya. Silahkan kamu masukkan lagi ke N-nya ini ya, pilihlah kamu mau. Ini kan di sini cuma ada 4 suku, berarti U1 sampai U4. Kamu mau pilih U1 aja biar gampang. Boleh. U1 sama dengan min 7 kali 1 tambah 12. Min 7 kali 1 min 7 tambah 12. 12 kurang 7 5. Oh, berarti benar. Ya, ini dia rumusnya yang benar. Jadi kalau soalnya ABC kayaknya enak ya, tinggal dicoba-coba aja dari A sampai E ya nggak sih? Oke, ya. Jadi ini bedanya, yang pertama ditanya sukunya, yang kedua ditanya rumusnya. Ya, sekarang Ibu ganti file new ya. Bentar. Salah, bentar. Ya, oke, sekarang contoh nomor 3. Nah, nomor 3 diberikan barisan aritmatika dengan suku ketiga sama dengan 7 dan suku ke-11 sama dengan 23. Tentukan suku ke-20. Oke, nah bedanya
di soal nomor 3 dan nomor 1 tadi, ini sebenarnya kalau persamaannya sama-sama menentukan suku ke N ya. Di sini sukunya suku ke-20, kalau tadinya suku ke-40. Nah, kalau yang ini bedanya yang diketahuinya. Jadi di sini kita harus underline, yang kita harus garis bawahi adalah yang diketahui. Yang pertama ada suku ketiga sama dengan 7, dan yang kedua suku ke-11 sama dengan 23. Gitu. Nah, di sini Ibu kasih tahu ya, jadi nggak usah masukin ke UN sama dengan A tambahin kurang 1 lagi. Lumayan lah, step itu kita hilangin dan mempersingkat beberapa detik ya. Nah, jadi suku ketiga ini kan U3 berarti ya. U3 sama dengan 7. Satu lagi, U11 sama dengan 23. Nah, gimana caranya kita menentukan suku ke-20? Artinya kita udah punya N, N-nya 20. A-nya suku pertama, sedangkan yang diketahui suku ketiga dan suku ke-11. B-nya beda. Kayak mana beda? 3 ke 11 kan bukan setelah kurang sebelum, ya. Jadi di sini kita harus ubah ke bentuk rumusannya. Jadi U3 itu kan berarti kalau kita ini kan A tambah N kurang 1 kali B. A-nya belum ada. N-nya ada ya, 3. B-nya belum ada, yaudah nggak apa-apa. Jadi yang ada cuma N gitu. Nah, cara ininya biar cepat, maksudnya nggak usah N kurang 1 itu nggak usah gitu ya. Ini aja. Ini selalu nih A. A selalu ya, dia selalu sama. A. Terus N kurang 1 itu berarti kan dikurang 1. Berarti N-nya ini kamu kurang 1. 3-nya kamu kurang 1. Langsung aja 2. 2 apa? 2B. Sama dengan 7. Gitu. Nah, berarti kalau suku ke-11 berarti A tambah, oh ya 11 ini kamu kurang 1, jadi 10. 10B. Jadi jangan sesuai dengan apa N-nya ya. Jangan A tambah 3B, A tambah 11B, enggak. Harus dikurang 1. Ya, sama dengan 23. Jadi kalau misalnya punya U50, berarti A tambah 49B. Gitu, ya. Ini nggak usah dimasukin A tambah 50 kurang 1. Itu kita hilangkan itu, cara langkah itu, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kedua persamaan ini kan namanya persamaan ya. Kita ingat nggak waktu SMP di SPLDV? Kita cari dengan menggunakan metode eliminasi yang cara umum aja ya. A tambah 2B sama dengan 7. Berarti A tambah 10B sama dengan 23. Nah, di sini sudah ada koefisien yang sama, yaitu A. Jadi kita bisa coret, ini tambah ya, sama-sama tambah plus A, berarti tandanya dikurang biar habis. 2B kurang 10B, hasilnya min 8B. 7 kurang 23, berapa? 7 kurang 23, min 16. B-nya berarti ya min sama min ketemu jadi positif ya. 16 bagi 8, 2. Dapat deh. Bedanya itu 2 berarti. Nah, sekarang kita cari A-nya dengan memilih salah satu persamaan aja. Berarti kita substitusi, ini berarti metode gabungan ya. Nah, aku mau pilih yang pertama aja deh, karena angkanya kayaknya lebih kecil ya. Biar mempermudah hitungan. Jadi kita masukin ke A tambah 2B sama dengan 7. Berarti A tambah 2 kali B-nya berapa? Kita udah dapat 2. Sama dengan 7. Berarti A tambah 2 kali 2, 4. Sama dengan 7. Berarti pindah ruas 4-nya. Jadi 7 kurang 4. Jadi A-nya 3. Gitu. Oh, udah dapat A sama B, N-nya juga udah ada. N-nya yaitu dari sini suku ke-20, berarti N-nya itu 20. Udah semua ada komponennya, tinggal kita cetak di rumusannya ya. Jadi kita bisa dapatin suku ke-20 itu berapa. U20 langsung ya. Sama dengan, berarti langsung aja. Oh, U20 itu berarti A tambah 19. Dikurangi 1 ya, 20 kurang 1. 19B. Gitu. A-nya udah dapat 3 ya. Tambah 19 kali 2. Nah, ini juga kalau kayak gini bentuknya pakai kurung ya. Kenapa? Karena
Kalau pakai titik nggak kelihatan, nanti bacanya orang jadi 192. 3 tambah 192 nanti orang bacanya. Kalau pakai cross, kalau cross nggak apa-apa. Tapi biasa kalau gini lebih cocoknya dikurung ya. Nah, perkalian dulu lebih kuat ya. 19 kali 2 berapa? 3, 8. Jadi 3 tambah 3, 8. 4, 1. Oh, berarti U20 itu 41 ya. Gitu. Nah, paham ya? Semoga paham ya sampai sini ya. Nah, di sini Ibu mau kasih tambahan cara untuk mencari nilai B atau beda. Apa ya? Ini kan kalau ini kan SPLDV nih. Jadi nggak usah di SPLDV-in. Kayak ada rumusnya gitu. Tapi untuk soal-soal yang seperti ini. Soal yang kok dimana diketahui dua suku bebas, mau suku misalnya suku 20 sama 40, suku 31 sama 52 misalnya, suku kesekian sama kesekian kayak gitu ya, yang tidak setelah dikurang sebelumnya nggak bisa dicari ya gitu. Nah itu beda. Gimana cara nyarinya? Kalau selain pakai SPLDV, nah itu kita bisa cari seperti ini ya. B sama dengan, Ibu bisa tulisnya seperti ini, UP kurang UKI per P kurang Q. Nah, di sini definisi dari UP itu berarti yang ya udah dua suku ini yang diketahui ini, suku 3 sama suku ke-11. Berarti U, kalau Ibu maunya yang besar dulu baru yang kecil. Kalau kamu mau kecil dulu baru besar terserah, nggak apa-apa, nanti jawabannya sama kok. Penting jangan kebalik ya. Maksudnya jangan kebalik, kalau kamu sudah menetapkan yang kecil kurang besar, berarti yang bawahnya juga kecil kurang besar ya. Berarti di sini Ibu mau tulisnya U11 kurang U3 ya. Kan di sini kan U3 sama U11. Nah, Ibu mau U11 kurang U3. Kalau kamu mau U3 kurang U11 juga nggak apa-apa. Nah, P kurang Q-nya berarti kamu ambil N-nya. N-nya 11, satu lagi sama 3. Gitu. Jadi, ini angkanya sama nih, atas bawah sama ya. Kalau nggak sama berarti kamu salah masukin. Gampang kan ngafalin rumusnya? Nah, terus Ibu lanjut ke sini ya. Ini sebenarnya harusnya ke bawah. Nah, di sini nanti jadinya U11-nya berapa? U11-nya 23. 23 kurang 7. U3-nya 7 kan? Terus 11 kurang 3. Ya, kita tulis lagi aja lah ya. Nah, 23 kurang 7 berapa? Iya, 23 kurang 7, 16. Per 11 kurang 3, 8. Jadi jawabannya? Iya, jawabannya 2. Oke, sama ya. Hah? Ini dia. Ini sama ini. Oke deh, gitu. Jadi kamu terserah kamu pilih cara yang mana. Silahkan, ya. Ya, ini contoh contoh nomor 3. Untuk mencari suku ke N, tapi dengan apa yang diketahuinya itu beda ya. Nah, sekarang yang keempat. Jika suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 5, suku terakhir adalah 23, dan selisih suku ke-8 dan suku ketiga adalah 10
Banyak suku dari barisan itu adalah oke. Di sini soalnya sudah mulai agak banyak yang diketahuinya ya. Oke, di sini kita cari tahu dulu apa yang ditanya sih. Oh, yang ditanya adalah banyak suku dari barisan itu, berarti yang ditanya adalah UN. N-nya itu berapa? Berarti N-nya berapa? Kita cari N ya. Oke. Nah, di sini jika suku pertama suatu barisan berarti apa? Suku pertama itu berarti U1 ya. Terus berarti kita boleh langsung ya, U1 tuh sama dengan A, ya kan? Sama dengan A, sama dengan apa? 5. Nah, itu. Jadi, bagaimana kita ngebuat bahasa Indonesia, ini kan bahasa Indonesia ya. Jika suku pertama blablabla sampai ini adalah gitu. Nah, ini ke dalam model matematika. Nah, inilah kayak mana cara mentranslate-nya, ini kadang anak masih bingung-bingung, apalagi kalau sudah soal cerita ya, soal cerita yang gimana gitu. SPLDV, SPLTV, nah tuh. Suku terakhir adalah 23, tapi kita nggak tahu terakhirnya tuh berapa. UN, N-nya tuh berapa? Jadi itu kan yang mau kita cari tahu ya. Nah, jadi kita di sini nulisnya nggak apa-apa, UN dulu. UN sama dengan 23. Nah, dan selisih suku ke-8, selisih berarti dikurang ya. U8 dan suku ketiga berarti U3, jangan sampai kebalik ya, karena selisih bukan komutatif. Sama dengan 10. Banyak suku dari barisan. Oke, berarti ditanya N-nya, ini dia N. N di sini berapa? Nih ya, ini yang ditanya ini berapa nih? Oke. Oke, berarti gimana nih kita mau cari tahunya? Oke, kita kotak-katik dari yang selisih suku ini. Kita ubah jadi kebentuk rumusnya. U8 berarti gimana? A tambah berapa? Dikurang 1 ya, jangan lupa. 7B min. Nah, di sini sebenarnya ini mau kalau kamu kasih kurung boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang kedua, kayaknya kalau kamu merasa kamu tuh orangnya agak ceroboh menghitung, kamu bisa, tapi kamu ceroboh. Nah, kamu coba pakai kurung aja biar aman ya. Jadi, karena ini min ya, kalau plus dia nggak apa-apa sih, aman kalau plus. Karena min ini takutnya kamu lupa, kamu kali ya. Jadi, min U3 itu berarti A ditambah 2, kita kurang 1 ya, 2B. Nah, sama dengan 10. Ini 10 ya. Nah, jadi kita keluarin ini dalam kurungnya. Berarti A tambah 7B min A. Nah, min kali A kan min A. Min kali plus min. Nah, ini yang takutnya lupa nih yang kedua ini gitu ya. Kan dikalinya harus pelangi ya. Nah, ini kan min kali A ke sini. Ini min juga harus dikali ke sini. Gitu ya. Min 2B sama dengan 10. Nah, di sini ada yang udah bisa kita coret ya. Habis dia nilainya. A kurang A kan 0. Jadi 7B kurang 2B. 7B kurang 2B itu 5B. Sama dengan 10. Maka B sama dengan 10 bagi 5 berapa? 2. Ya, kita udah dapat B-nya. Kita udah dapat A-nya. Berarti kita mau cari N-nya. Ini bisa kita dapetin N-nya gitu ya. Oke, salah. Jadi kita ke sini. Ini berarti UN sama dengan, berarti kan kalau kita tulis rumus kan gini ya, A tambah N kurang 1 kali B. UN-nya ada 23 ya kan? 23, berarti di sini kita nulisnya ya. A-nya ada 2. Tambah N-nya belum ada kan, itu yang kita cari. N kurang 1 kali B-nya, bedanya mana? Kok A-nya 2, salah ya, maaf. A-nya ini ya, yang U1 sama dengan A sama dengan 5, berarti A-nya 5, B-nya 2. Dah, kita tinggal hitung. 23 sama dengan ini 5
tetap tambah, nah ini nggak apa-apa kalau 2-nya plus, nggak usah dikasih kurung, nggak apa-apa. Ya ini berarti titik ini. 2 kali N, 2N, 2 kali min 1 min 2. Nah, di sini 2, 3 sama dengan 5 kurang 2, 3 tambah 2N. Nah, 3-nya pindah ruas, jadi 2, 3 kurang 3 sama dengan 2N. Nah, Ibu mau ubah posisi tidak mengubah tanda ya, cuma tukar posisi aja dari kiri ke kanan ke kiri. Jadi 2N sama dengan 20. Maka N sama dengan 20 bagi 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. Oh, ini jawabannya berarti U 10 itu 23 nilainya. Ya. Oke. Atau suku terakhir ya. Ya, sampai sini untuk contoh nomor 4. Dan kita akan ke contoh terakhir, nomor 5. 5. Ini ya, diberikan suatu barisan aritmatika delapan 80 1/2. Aduh, apa itu? Jangan gitu dulu ya. Cuman 2 aja nih. Ini titik ya. Titik gitu. Suku ke N akan menjadi 0 apabila nilai N sama dengan titik. Oke, nah yang diketahui barisan ini ya, suku ke N akan menjadi 0 apabila nilai N. Oke, suku ke N akan menjadi 0 berarti nilai UN sama dengan 0. Paham ya sampai sini ya? Ini kayak mana cara mengubahnya ya? Suku ke N berarti UN akan menjadi 0 ya, berarti UN sama dengan 0 gitu. Ya, UN sama dengan 0. Nah, di sini UN itu kita akan ada komposisinya A, N sama B. Jadi kita harus cari A, kita harus cari N, kita N-nya ditanya ya, sorry. Kita harus mencari B, berarti A sama B aja. Nah, A-nya apa? A-nya udah dapet ya, suku pertama, 84. Nih ya. B-nya, ya B-nya di sini karena nggak ada barisan suku yang lain, cuma 2 suku doang, ya udah kita kurangi U2 dikurang U1. Jadi B-nya, nah ini agak ini ya, karena bukan bilangan bulat, jadi hati-hati. Nah, 80 1/2 kamu mau ubah jadi pecahan biasa, tapi agak ribet kalau bisa biasa ya. Mending nggak apa-apa kamu komain aja, karena kan koma ini kan masih cantik komanya ya. 80,5 ya. Jadi kamu cari 80,5 kurang 84 gitu ya. Dapatnya berapa? Dapatnya 3,5. 3,5 itu berarti berapa? 31/2 ya. Nah, ini kembalikan lagi jadi pecahan biasa, nggak apa-apa. Gitu. Pecahan biasa, pecahan campuran ini ya. Oke. Nah, terus kita kan mau A sama B udah ada, terus kita mau mencari N berarti sini kan nilai N. Berarti kayak tadi juga UN sama dengan 0. Maka ini kan ada ini kan UN-nya udah dapat. UN sama dengan 0, sorry. UN sama dengan kita tulis rumus ya. Sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN-nya 0. Udah ada ya nilai UN-nya ya.
A-nya juga udah ada 84 tambah, nah N-nya belum ada dong, kan kita mau cari N. Sama kayak tadi. B-nya 31/2. Nah, 31/2 ini kalau Ibu biar memudahkan lagi, menggunakan bentuk pecahan biasa aja. Jadi di sini jadikan lagi pecahan biasa, jadi 7/2. Ya. Jadi di sini kali kamu 7/2 gitu. Oke. Paham ya sampai sini ya? Nah, di sini kita apa yang mau pindah ruas? 84-nya ya ke sebelah kiri. Atau kita langsung tukar posisi boleh, atau gini deh, pelan-pelan aja. 84 ke sebelah kiri jadi min 84, ya kan? Berarti di sini N kurang 1 kali 7/2. Ini mau tukar posisi ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, jadi gini loh, kalau tukar posisi nggak mengubah tanda gitu. Min 84. Oke. Nah, jadi di sini apa namanya? Kamu paham perbandingan senilai? Ya, perbandingan senilai itu kan apa namanya? Dicoret yang sama-sama sih, kalau sama-sama penyebut, sama-sama pembilang gitu. Itu bisa dicoret. Jadi kalau yang perkalian misalnya kan Ibu punya perkalian 2/3 kali 9/10. Nah, ini kan bisa dicoret seperti ini. Oh, ini sama ini 3. Yang ini sama ini berarti 5. Nah, tapi kalau misalnya perbandingan senilai, itu misalnya ada 2/3 sama dengan berapa ya? 10/x. Misalnya gitu. Kamu cari nilai x kan kali silang sebenarnya ya. 2 kali x nanti 10 kali 3. Tapi kalau untuk mau menyederhanakan bisa biar memperkecil gitu angka ya, biar hitungannya mudah. Nah, yang dicoret adalah yang sama-sama, yang datar. 2 sama 10. Nah, ini baru. Kalau tadi kan ini kan harus silang yang dicoret. Silang atau atas bawah. Nah, kalau misalnya ini bisa disederhanakan ya, misalnya kayak 2/4 kamu boleh ini coret dulu gitu ya. Nah, tapi kalau ini dia segaris. Harus pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut, atau yang sama, atau sesamanya, atau setubuhnya gitu ya. Bisa disederhanakan gitu. Kebalikan dari yang perkalian ya. Oke. Oke. Nah, jadi di sini apa yang bisa kita coret? Kayaknya 7 sama 84 ya. Jadi jangan 2 sama 84 yang kamu coret. Ya. 84 bagi 2. Jangan ya. Nah, ini berarti yang bisa, ini kan berarti yang jadi pembilang tuh kan N kurang 1 kali 7/2. Sebenarnya gitu ya. Ini persis sama panjang sih. Tapi kan yang ini kita sampai sini aja. Jadi yang bisa dicoret ini. 7 sama 84. Gitu ya. Itu kita bagi. 84 bagi 7. Gitu ya. Paham ya sini ya. Nah, berapa 84 bagi 7? 12 ya. Iya, 12. Jadi di sini tulis N/1/2 berarti tinggal ya. Nah, 7-nya kan udah ke sini, udah dicoret maksudnya. Jadi min 12. Nah, ini baru kita kali silang. Ya, kali silang jadi N kurang, atau nggak usah kali kurung lagi. N kurang 1 sama dengan min 12 kali 2, min 24. Gitu. Oke. Ya, habis ini paham ya? Nah, terus oke, kayaknya Ibu, oh ya Allah, Ibu ada salah sedikit tanda. Iya, makanya kok minus ya N-nya. Perasaan N nggak ada yang minus gitu. Di sini ya, sorry, maaf banget, syukur aja, sadar. 80,5 kurang 84 ini kan hasilnya minus ya. Iya, ini minus, ini minus, ini minus. Oke. Jadi hasilnya min 3,5. Berarti di sini kita nulisnya, oke, Ibu hapus dulu. Bentar.
Sini 2 plus ya, Ibu tambahin minus. Oke. Sini jadi plus. Jadi di sini dikali min 7/2 ya. Ini dikali min 7. Ini kan kalau misalnya kita ada minusnya kurang aja salah ya. Nah, gitu. Ini masih penyakit sebenarnya, ini juga masih kayak gitu kok. Nah, jadi di sini tadi minus ya masih. Kita kali min 7. Nah, karena minus sama minus sama-sama bisa jadi plus ya. Jadi habis ya. Dicoret juga minusnya sama ini. Ya. 87-nya dicoret sama 84 tadi. Oke. Hasilnya 12. Nah, baru jadinya apa namanya tuh? N-1/2 dikali 12. 12 kali 2 ini kali silang ya. Kali silang. Sama dengan 24. Jadi kita pindahin satunya, jadi 24 tambah 1, 25. Oh, berarti untuk menjadi nilai 0 harus dia ada di suku ke 25. Jadi U25 itu sama dengan 0. Oke? Oke, sampai sini dulu apa namanya? Contoh soalnya ya. Ditunggu aja latihannya. Pelajari dulu baik-baik ya. Semoga paham. Kalau misalnya nggak ada yang paham silakan screenshot dan tanyakan, kenapa Bu ini bisa seperti ini, nggak apa-apa ya. Tanya jawaban itu sesepele mungkin. Nggak apa-apa ya. Baik, maaf banget kalau misalnya ada kesalahan ya, tadi yang alhamdulillah kesalahannya bisa langsung disadari. Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat belajarnya.